A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Faqala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid amin. Wa man minna yatasawwaru. Siapa di antara kita yang berani membayangkan anna sayyidal akrama, bahwa Rasulullah SAW berkata di qaumihi, kepada kaumnya, pada masyarakatnya, annahu mursalun min rabbih, bahwasanya dia itu diutus dari Tuhannya, wa yatlu alaihim, dan dia bacakan atas mereka, sabaha masa'a, pagi dan petang, atau sabahan masa'an, sabaha atau sabahu masa'u, di pagi hari dan di siang hari, di pagi hari dan di sore hari. Amrullah, anu mursalun rabbihi wa itu alaihim sabahu masa'u. Yatlu'ana amrallahi lahu, perintah Allah Ta'ala, akan perintah Allah Ta'ala baginya, yang dibaca sidin biqaulih, dengan firman Allah Ta'ala fi surah Hijri al-Makkiyah, dalam surah Al-Hijr yang Makkiyah, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, janganlah engkau arahkan kedua matamu kepada sesuatu yang kami karuniakan, bihi, sesuatu itu, azwajan, beberapa macam, minhum, dari mereka. Wa fi surati Taha al-Makkiyah aidan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, jangan kau arahkan kedua matamu kepada sesuatu yang kami karuniakan dengannya, azwajan minhum, bermacam-macam dari mereka, zahratal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Artinya Nabi ini kada diberi akan Allah Ta'ala ma'itihi, keindahan-keindahan yang ada pada umatnya. Nabi kada diizinkan Allah Ta'ala untuk menyenangkan mata sidin dalam memperhatikan kecantikan wanita-wanita umatnya. Nah, itu kan. Jadi sangat bertolak belakang pernyataan dari orang yang merusak Islam dari dalam itu kan, mengatakan Nabi ini telah tergoda dengan umatnya sendiri. Banyak sekali bantahannya kan. Tsumma huwa ba'da dzalika, kemudian dia setelah itu. Berarti ini bertentangan dengan sifat ismah kan. Nabi itu wajib kan berpunya sifat ismah. Ismah, terpelihara dari yang dilarang Allah Ta'ala. Nah, pada samana sidin dapat perintah, sidin mengajarkan pulang. Tsumma huwa ya ba'da dzalika, kemudian beliau setelah itu yadkhulu baita rajulin, memasuki rumah seseorang, min muttabi'ih, dari pengikut-pengikutnya, wa yanzuru ila zawjihi, lalu Nabi memandang kepada istrinya, musadafatan, secara tiba-tiba, tapi tiba-tiba tuh sampai tergoda nah. Tsumma yashtahi zuwajaha, kemudian beliau ingin mengawininya, pantaslah kayak itu. Nah, jadi nyata benar murahan sekali apa yang disampaikan oleh mereka itu. Mudah sekali terbantahnya. Inna hadza la amrun azim, ini benar-benar suatu perkara yang besar. Ada gempangan nah ini. Taksya'irru bidzalika suduruna, bergetar dengan sebabnya suduruna,
hati kami. Ngomong gini mendengarkan ini asa nang takibar semangat. Walau hadasa amrun misluhu atau misluhu lah. Bila kada ada dabir masuk anu tambahin. Walau hadasa amrun misluhu min aqallin nasi la'iba alaihi. Jikalau terjadi amrun misluhu. Jikalau terjadi sesuatu misluhu seperti itu. Ada kisah orang nih kacar lawan bini orang, kan? Nah, kisahnya orang kacar bini orang. Terjadi gitu nah. Nang kacarnya siapa? Min aqallin nasi, dari paling rendah manusia. Orang tuh diser, oh sudah kan. Nah, ekonominya, kehormatannya, status sosialnya rendah sudah. Tanya mau kacaran bini orang, terjadi ini gigit kampung, la'iba alaihi, pasti akan dicela orang. Nah, padahal kan ada perlu disambeti tak? Desa rendah tadi dulu di orangnya, ada perlu disambeti lagi, tetap sambeti orang. Sakingnya tumbernya orang ini tumburnya masyarakat nih. Melihat kejadian kayak itu. Nah, pakai maka bagaimana bisa? Bagaimana terjadi? Bimani jitamaat, dengan orang yang telah terkumpul. Kalimatul mu'arrikhin, kalimat artinya perkataan al-mu'arrikhin, para ahli sejarah, ala annahu ahsanun nasi khuluqan, bahwasanya beliau itu paling indah manusia, khuluqan perangainya. Nah, mungkin lah kita dipuji paling indah akhlak, ternyata ini terjadi pada dirinya. Jadi bertentangan benar. Wa ba'duhum anid dunya, dan paling jauhnya manusia daripada dunia. Nah, sangat jauh benar. Menghendaki mau ucapakan jadi mau, apalagi mengaping ini. Memandiri jadi mau, apalagi pada hendak. Wa syadduhum zaka'an, dan paling kuat mereka kecerdasan, wa firasatan, dan perhitungan. Hatta madahahullahu biqaulih, hingga memuji dia Nabi oleh Allah dengan firman-Nya fi suratin Nun, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau mengungguli akhlak yang sangat agung. La syakka, tidak ragu, anna hadhil khurafata, bahwasanya al-khurafah, dongeng ini, mimma yultahaku, termasuk dongeng yang dikategorikan bi khurafatil garanik, dengan dongeng garanik. Nah, kisah apa garanik nih, memuji lawan apa ini dapat manilah di tahun berapa hijriah ta? Nah, sebelum Nabi hijrah kalau tak. Nah, kisah garanik ini. Dipadahkannya Nabi itu memuji lawan berhala. Nah, garanik ini kan pujian kepada berhala lah. Nah, berhala itu bagaikan garanik. Garanik ini burung rasanya. Tapi burung-burung yang bagus lah. Jadi kan itu kisahnya juga pengarangnya tah pemalsuan cerita aja kita. Wada'aha, yang merekayasanya, a'da'uddin, musuh-musuh agama, liyasilu biha, agar sampai mereka dengannya, ila agharadihim, kepada tujuan-tujuan mereka. Walhamdulillah, qad naqadatin naqlu, qad naqadatin naqla wal aqla. Alhamdulillah, sungguh itu cerita, itu khurafat, itu cerita bohong tadi, sungguh bertentangan Al-Quran dan hadis,
dan akal yang sehat. Nah, ada bacaan terima, Quran gak ada pas, hadis gak ada pas, dan akal berpikir gak ada sampainya. Falam tabqa syubhatun, maka tidak lagi tertinggal keraguan, fi annal hakikata, bahwa yang benar, ma naqalnahu laka awalan, apa yang kami ceritakan kepadamu awalan mula-mula. Ya nang tadi. Artinya Nabi itu Sidin itu mengawinkan Zaid dengan Zainab itu memang keinginan beliau sendiri kan, tanpa beliau terbebani. Nah, kemudian Nabi tidak ada sama sekali menginginkan istrinya Zaid. Padahal Nabi tahu sudah bahwasanya beliau akan menikah dengan mantan istri Zaid tadi. Wa huwa alladhi yustafadu minal Qur'ani syarif, dan itulah yang diambil, jadi cerita di muka tadi itu diambil daripada Quran yang mulia. Qala ta'ala fi surah Ahzab, nantinya kesimpulannya. Allah berfirman dalam surah Ahzab, wa id taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah. Dan ingatlah ketika engkau berkata bagi manusia, yaitu Zaid, yang telah Allah berikan karunia atasnya dengan Islam, dapat petunjuk, wa an'amta 'alaihi, dan engkau pun berikan karunia kebaikan atasnya, yaitu dengan kemerdekaan. Padahal dia sebenarnya budak, lalu jadi milikmu dan kau merdekakan, malah diangkat jadi anak. Apa yang kau katakan, amsik alaika zaujak, tahan, walaupun alaika atasmu, artinya ikam sambil bersabar nih, tahan, walaupun sambil bersabar, zaujaka istrimu, jangan ditolak. Nah, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Itu pesan Nabi dan Zaid. Padahal wa tukhfi fi nafsika, padahal engkau sedang menyembunyikan dalam hatimu, mallahu mubdih, suatu kejadian yang Allah akan memperlihatkannya. Padahal Nabi tahu sudah bahwasanya istrinya si Zaid bahkan jadi istri seorang, dan itu akan Allah Ta'ala perlihatkan kepada orang banyak. Watakhshan nas, dan kau khawatir terhadap kejahatan orang-orang kafir, karena kesempatan mereka akan mengobok-obok umat Islam. Bukan lebih takutan manusia atau takutan kayak takutan Tuhan, gak ada. Artinya kan cara berpikir Nabi itu kan lurus ke depan. Nah, bilakah ini tindakan, kayak ini akan hasilnya. Bilakah ini dilakukan, kayak ini akan terjadi. Nah, itu kan tuh perhitungan Nabi. Wajar saja kan. Ini suatu pikiran orang yang cerdas. Nah, jadi Nabi itu sangat menjaga kan terhadap kemuliaan Islam. Tetapi Allah Ta'ala ingin menghilangkan semua itu. Jangan khawatir, artinya wallahu ahqqu an takhsyah, Allah saja yang berhak engkau takut kepadanya. Jadi ya manusia yang khawatir, bukan khawatir kepada Allah saja. Ini dari segi nilai manusiawinya lah, manusiawinya Nabi atau menjaga sidin satu hal yang tidak patut tuh kan. Padahal bujur saja cuma anggapannya kayak apa kan, nah menjaga itu Nabi. Nah, kalau Allah Ta'ala tegaskan hanya Allah yang patut engkau khawatir kepadanya. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha, manakala telah menunaikan Zaid daripadanya wataran, keinginan, yaitu mentalaknya. Setelah diucapkan Zaid talak pada Zainab, zawwajnakaha, maka kami kawinkan engkau dengannya Zainab itu. Nah, mungkin setelah habis masa iddah, kalau lah habis iddah sudah kan turun ayat gini, otomatis dibaca ayat ini di hadapan keluarganya Zainab, langsung berkumpul Nabi kali lagi nikah.
Jadi Nabi itu nikahnya Allah Ta'ala nama akadnya sudah. Nah itu Allah Ta'ala mengawinakannya. Kada akatan lagi. Nah itu kada akatan lagi. Artinya sudah tertuliskan dalam Al-Quran perintah Allah Ta'ala ini. Maka ketika turun berlaku lagi. Likai la yakuna al-mu'minina harajun fi azwaji adiyahim. Ini bukan manfaat kepada Nabi. Bukan manfaat kepada Nabi. Manfaat bagi seluruh kaum muslimin. Agar tidak ada lagi atas orang-orang beriman merasa berdosa dalam menikahi mantan-mantan istri anak-anak angkat mereka. Asalnya kan orang Arab ini kental benar dengan hukum itu. Bila ada bisi anak angkat, lalu ini pisahan dengan bininya itu nah, maka kuitan akadnya duini mangawini, makan benar kan mengharamkan benar. Nah ini mau jadi syariat karena berarti ada suatu hal yang Allah Ta'ala kada meridai. Allah Ta'ala kada meridai lalu jadi syariat. Nah ini kan Islam kayak itu kan. Islam harus sempurna. Nah maka itu ditegaskan. Langsung Nabi disuruh Tuhan memperhatikan supaya orang kada ragu-ragu lagi. Bahwa hukumnya memang demikian. Nah orang Arab itu kan rikit rupanya dah lawan tradisi nang itu. Jadi kada Nabi nang perhatikan kada mantap. Nabi perhatikan lalu hilanglah pikiran itu. Nah itu tuh hikmahnya. Idza qadha minhunna wa tara'a, bila anak angkat itu telah mentalak daripada istri-istri mereka. Telah mentalak istri-istri mereka. Artinya baidah bang pulanglah. Kecuali kalau talak 3. Nah, kalau talak 3 tanpa ada terjadi hal lah, kada terjadi apa-apa, talak 3 kada baidahan. Langsung aja kawan nikah. Sama saya talak 1 lah. Ya 1 wanita 1. Biniannya tuh belum diapai, belum digauli oleh lakinya nih, bahkan nikah ada digaulinya, talaknya. Nah, maka saat itu juga nya kawan nikah pelanya. Kada baidahan karena kada ada terjadi hubungan. Jadi iddah itu terjadi karena ada hubungan suami istri nih. Nah, kemudian kemungkinan jadi anak. Nah, lalu diberikan kesempatan untuk memastikan apakah BC kah adakah. Nah, 4 bulan 3 kali 3 hari suci gitu. Sampai 3 suci itu bisa 3 bulan atau lebih atau kurang dari 3 bulan saja. Kalau haidnya kan sehari, sucinya baru sehari. Nah, itu kan berapa? 45 harian dia kan. 45 tambah 3 48 harian. Nah, 48 harian dia bisa habis. Tapi taraknya tuh waktu dia suci. Jadi hitungnya tak ikat. Kalau dari waktu haid kan talak tak panjang masa iddahnya. Sah aja Pak enggak. Wa kana amrullahi maf'ula. Memang urusan Allah pasti terjadi. Tuhan menghendaki ke Pak. Nah, terjadi Tuhan menghendaki Pak terjadi. Nah, Tuhan menghendaki terjadi. Hamba itu hanyalah punya rencana kan ya. Maupun Allah Ta'ala nah ianya. Walladzi abdahullah, dan yang dimaksud dengan apa yang Allah Ta'ala perlihatkan, apa yang memperlihatkan akan suatu itu oleh Allah. Wallahu mubdih dah. Wallahu mubdih itu apa maksudnya? Wa zawjuhu biha, itu menikahnya Nabi dengan Zainab. Walam yubdi ghaira dzalik, dan Allah tidak memperlihatkan selain itu. Nah, itu Bang. Dalam sejarah itu kan berkaitan dengan ayat ini. Wa hadzal Qur'an, dan ini Quran a'zamu syahidin, paling besar dalil, paling besar petunjuk. Al-hijab. Berhijab ini kalau secara umum untuk bibinian itu pakai kerodong dan baju panjang. Jadi pas cadar itu hilafiyah.
Jadi kalau madzhab Syafi'i memang kuat pendapat nambah cadar itu kuat. Ya, penerapannya untuk daerah kita di sini kan adat kita sudah lah, jadi kada bercadar. Wafihi, dan pada tentang hijab ini nazalat ayatul hijab, telah turun ayat hijab, yaitu Allah perintahkan, wahai para wanita-wanita Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita biasa. Kalau kalian bertakwa, maka janganlah kalian merendahkan ucapan, melembutkan perkataan. Akibatnya orang-orang yang punya hati yang bermasalah akan berkeinginan jelek kepada kalian. Ucapkanlah kata-kata yang benar, kata-kata yang ma'ruf, dan diamlah kalian di rumah saja. Janganlah kalian suka tabarruj, kalau rumah atau katuju sukusur lah, seperti orang-orang jahiliyah bahari. Bina-bina mereka itu bebas dirikan salat, tunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian kekotoran, wahai orang yang selalu di rumah, yaitu para istri Nabi. Adakah itu kan mentafsirkan karena ayat ini di dalam urutan kisah bini Nabi. Maka Ahlul Bait sini tafsirnya ada ulama mentafsirkan adalah bukan bini Nabi. Dan Allah mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ada pula kata ulama lain mentafsirkan Ahlul Bait ini adalah Rasulullah sendiri mentafsirkannya, yaitu Sidin, Sayyidah Fatimah, Hasan, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Lalu pulang terlahir daripada Hasan Husain, yang nasabnya nyambung. Lalu dikatakan sebagai Ahlul Bait. Itu kan namanya memecahnya ke situ. Jadi ayat ini anaknya di antara kisah bini Nabi. Kisah bini-bini Nabi kan Allah Ta'ala bicara tentang bini Nabi. Tapi jar ulama yang mengatakan bahwa itu tafsirnya memang Ahlul Bait yang dimaksud dengan Ahlul Bait kalau Nabi nang tadi kan nang berlima nabat keturunan Hasan Husain. Biasa aja orang Arab itu kan pandit itu menumpalang. Itu pun kisah Nabi tapi menumpalang kepada Ahlul Bait, bisa aja. Itu ininya pembelaannya. Wa huwa khasun. Jadi ayat tentang hijab ini khusus berlakunya bini sa'i Rasulullah. Terhadap para istri Rasulullah SAW. Jadi asalnya bini Nabi itu kan ya kaipah lah, entah kada bakurudong kan lah, misalnya kayak pada tradisi Arab biasa dah. Lalu kan ada keindahan terlihat. Lalu kan orang masyarakat ini kan macam-macam. Ada sahabat-sahabat ini kan ada tan orang yang hanya tahu di Nabi kan. Macam orang datang pergi nih. Jadi karena bini Nabi ini kan banyak nang melihat kata borong turun-turun kan melihat. Lalu kan kayak apa itu kisahnya. Lalu diperintahkan bini Nabi itu berhijab. Jadi khusus ayat ini kepada istri-istri Nabi SAW. Kayak lastunna ka'ahadim minan nisa tadi. Wa kana Umar bin Khattab, adalah Sayyidina Umar qabla nuzuli ayatihi, sebelum turun ayat hijab, yuhibbuhu, menginginkannya, mudahan di Sayyidina Umar karena turun perintah Allah supaya Nabi ini lebih terhormat pakaiannya dengan ditutup. Wa yadhkuru katsiran, dan menyebut-nyebutnya sering, mudahan itu akan Allah tegaskan karena bukan bini Nabi ini supaya pakaiannya itu tertutup. Wa yawaddu, dan ingin an yanzila fihi Qur'anun, turun tentang hijab ini Quran. Wa kana yaqulu, adalah Sayyidina Umar sempat berkata, lau uta'u fikunna, jikalau seandainya aku dipatuhi di antara kalian, artinya Nabi memberikan wewenang kepadaku, silakan wahai Umar perintahkan apa untuk istri-istriku nih. Menurut aku dia Umar diberikan wewenang, ma ra'at kunna ainun, tidak akan melihat kalian sebuah mata. Pokoknya orang kadang melihat buhan-pian, tak cukup bang, buat berinding, bersembunyi buhan-pian ini. Fanazala, maka turunlah fi suratil Ahzab, dari surah Al-Ahzab.
Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan bila kalian minta kepada mereka suatu mata benda, artinya suatu keperluan duniawi, keperluan keseharian, fas'aluhunna, maka silahkan minta kepada mereka min wara'i hijab, dari belakang dinding. Nah, berarti kan mulai bertirai lah, bertirai kayak itu. Ada boleh berhadapan langsung. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Itu lebih mensucikan bagi hati kalian dan hati mereka. Hati kalian wahai laki-laki, wahai umat Rasulullah, dan hati mereka para istri Nabi. Faqala ba'dhum, maka berkatalah sebagian mereka. Lalu sebagian apa? Sahabat Nabi berkata, Anunha an nukallima banati ammina illa min wara'i hijab. Apakah kami dilarang untuk berbicara terhadap sepupu-sepupu kami? Ada bakula kan? Bakula lambi Nabi nih. Atau maksudnya banati ammina ini orang-orang perempuan-perempuan kami juga, artinya sama-sama bangsa Arab juga nih. Kami banati aminah itu bisa juga kan, artinya bubuhan kami juga. Ya sama-sama orang Arab juga nih. Orang Arab Quraisy atau orang Arab Makkah Madinah. Apa kami dilarang untuk berbicara kepada perempuan-perempuan kami illa min wara'i hijab, kecuali daripada belakang dinding. La immata Muhammadun, sungguh jika mati wafat Nabi Muhammad, la tazawwajanna Aisyah. Nah, wah ini ucap sahabat nang tak nang tapi di pang anom sahabatnya juga. Pasti aku akan mengawini Aisyah. Artinya halal aja kan bin Nabi itu. Kenapa yang jadi sampai kayak ini ha? Nah, artinya apakah hukumnya kayak itu? Apakah berubah? Nang bin Nabi itu menjadi mahram kan? Bin Nabi itu menjadi apa? Para wanita yang diharamkan atas laki-laki. Nah, ini mungkin kada ingkar pang. Cuma mencari ketegasan kira-kira. Panazala, maka turunlah ba'dal ayatul mutaqaddimah lah. Ba'dal ayatul mutaqaddimah ada ta. Maka turunlah setelah ayat yang terdahulu tadi. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulallahi wala an tankihu azwajah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana indallahi 'azima. Dan tidaklah pantas kalian menyakiti Rasulullah. Jadi kata-kata itu sebenarnya mengganggu Rasulullah. Tidak pantas bagi kalian mengganggu Rasulullah. Wala an tankihu, lebih tegasnya kalian menikahi azwajahu, istri-istrinya Rasulullah, min ba'di abada, sepeninggalnya selamanya. Jadi kada boleh dikawini karena Nabi itu kada mati, berpindah alam saja, berarti bininya masih, maka berarti bini Nabi masih bini Nabi. Itu kan. Jadi bila menikahi bini Nabi, Mas Ma'aiman kan menumpangi. Nah, belum putus lagi. Maulah orang masih belaki dikawini kada hawa. Itu kisahnya. Dzalikum kana indallahi 'azima. Yang demikian itu di sisi Allah adalah sangat besar. Kalau ada kan ulama mangias, nah, murid itu kan kadewani mangawini bini paguruan. Paguruan meninggal, lalu meninggal bini. Nah, murid takutan mawini bini paguruan. Seperti ini kan. Ulama dunia tasawuf mengias di sini. Kalau Rasulullah itu asli itu hukumnya itu. Kalau umatnya kadang itu pang lah. Cuma kan ada yang memposisikan ulama wali Allah Ta'ala itu kan juga tinggi kayak itu. Nah, lalu muridnya itu kadewani. Seperti sahabat kadewani menikahi bini-bini Nabi setelah wafatnya Rasulullah. Ada kisah Baharijah, orang wali pang lah. Orang wali ini mana mati kira nah berwasiat
supaya nabi ini jangan kawin. Ben berarti aku jadi si tuan wali ini jangan kawin. Hai nabi ini. Biar dia si tuan wali lawas mau kawin hanya. Nah, nabi ini mau kawin. Hanya biar malam pertama dari Taweng ini keluar seorang prajurit berkuda membawa tombak. Nah, keluar dari Taweng menyucok kepada suaminya. Orang mengawini tadi. Nah, itu nyucok kak. Oh, banyak anjol, banyak anjol. Banjung jalan tadi. Nah, lalu akhirnya gigir kan. Lalu ulama mengatakan artinya orang wali itu bila berucap itu hati-hati kan. Amma gairu azwajihi alaihissalam, adapun selain para istri Nabi alaihissalam minal mu'minat, daripada kaum mukminat, fa umirna, maka mereka diperintah bighaddil absar, untuk merendahkan pandangan, wa hifdzil furuji, dan menjaga kemaluan, kama umira bidzalika rijal, sebagaimana diperintahkan dengan itu pula para lelaki. Wa umirna, dan mereka diperintah juga alla yubdina zinatahunna, nah bahwa mereka jangan memperlihatkan tempat-tempat perhiasan mereka. Nah, taringnya, gulu, pagelangan, kan? Tempat perhiasan mereka. Lil ajanibi, kepada laki-laki halal nikah. Illa ma dhahara minha, kecuali satu yang memang terlihat daripadanya. Kal khatami, cincin. Nah, cincin tahu bae. Jadi jari boleh ya ketahuan, telapak tangan boleh ketahuan. Fil usbu'i, di jari, cincin di jari. Wal khidabi fil yadi, dan pacar, hina, pacar fil yadi, pada tangan, itu perhiasan juga, cuma ada apa kita. Wal kuhli, dan celak, nah bicara mata ada apa juga. Fil aini, pada mata. Itu dikecualikan. Pilih-pilih mata lon, bicara mata. Nah, apakah muha juga ditutupin? Nah, ini kada disinggung lah. Nah, ini kada disinggung kan sini, wajah ada disinggung, jadi telapak tangan. Nah, kayak aurat salat ini. Anu kada dipertegas oleh pengarang nih. Amma ma khafiya minha, adapun yang tertutup minha daripadanya, fala yahilu ibda'uh, maka tidak boleh menampakkannya. Kasiwar, seperti gelang lidira, bagi pergelangan tangan. Waddam lagi, kata dim lagi tak, gelang di mana, lil adudi, bagi lengan para khatiya tah. Ada film kerajaan je nih, amas tu kan kita beringkar itu. Wal khalkhal, dan gelang kaki, lil rijli, bagi kaki. Wal qaladati, dan kalung, lil unuki, leher. Nah, maksudnya tuh keandakannya tuh jangan ketahuan kan, beda biasa yang diungkai ketahuan juga. Jadinya tempat perhiasan tadi. Jadi lalu perhiasannya pun disembunyikan juga deh. Iyanya tempatnya bang. Wal iklili, dan mahkota liraksi, bagi kepala. Wal wusyahi, dan selempang lisadri, bagi dada. Ada kalau nang berikap di dada atau begentong. Wal qurti, dan anting-anting lil udhuni, bagi telinga. Wal muradu bizinatil zahirati wal khafiyati maudhi'uha, aneh. Nah, yang dimaksud dengan az-zinatil zahirati wal khafiyah, perhiasan yang nyata dan yang tertutup, maudhi'uha, tempatnya. Jadi itu boleh diungkai, itu aurat. Pas saya kayak sembahyang kan, bukan nak.
Wa umirna aidan, dan mereka diperintah pula bi an yadribna bi khumurihinna, bahwa mereka memakai bi khumurihinna dengan kerudung mereka, jilbab, alal juyubi atas leher mereka nya. Ada kan yang bahari itu orang memakai kerudung leher berbuka. Jadi ada kalau orang datang haji aja lah, datang haji kan ada surban. Nah tadinya di sini kan gulu ini berbukaan, maka bisa benar lah memupuri lah. Nah, pindah nang anu kan bertiga-tiga nang gulu deh sugih ini kan, atau pupurnya kami bilang bericir nih gulu kan, atau kan orang melihat pada haji tetap haram. Nah, di sini kan haji itu nah surban itu kan, nah sini berbukaan. Nah itu kan jadi kisahnya di tang haji, tapi kada bujur menjalankan syariat lah bahari itu. Jadi surban kepala kan binin sudah haji itu, tapi nah gulu ini kita buka tuh beri gitu aja tang haji. Lawas tuh beri mulai aku kan atau baik berapanya berubah tuh kan. Nah, bagaimana tuh kan ulama-ulama menjelaskan kan. Lalu orang memakai dan jualan. Lalu orang datang haji kayak itu, akhirnya paham yang lain. Wah ini nah sudah haji itu berketahuan lagi lah. Karena surban itu kan di dalam lah, mau betungon ada lagi. Wah ini sama ilakian juga kan sudah haji kadang ini juga ngalih juga bidakan ini lah. Karena umrah sini orang itu ke Makkah nih. Bila kada haji umrah kan. Jadi kada kayak bahari lagi tah. Bahari itu bila putih haji, ya kada lagi gitu. Kada salah ada aja orang lah. Asal jangan berniat aja kan. Biar putih berniat supaya dipanggil haji, asalnya berniat kayak itu aja apa. Masalahnya kan kita aja nah kayak itu. Kalau di zaman Nabi kan ada orang lah sahabat tuh bila sudah haji di dalam mana? Ada hadisnya kan. Nah sudah haji ada sahabat tuh itu beri. Jadi kisah kita haji aja. Dari itu Belanda aja menggeleri lah. Nah, lalu terbeda antara nasuah ke Makkah kada kan dipanggil haji. Cuma dari itu pengaruhnya adalah apuahnya ada kan orang sudah haji kada ini bilain. Karena orang berhaji itu beri rata-rata berilmu. Karena kan tulaknya itu lawas. Nah, lalu akhirnya orang tuh sahabat mengaji juga kan. Nah, turis lah tulak puasa tulak sampai bulan Muharram misalkan. Nah, malaran naik mengaji kan di masjid mana acara mah. Jadi sampai nang turis itu nang tahun 2 tahun di Makkah. Nah, jadi turis dia. Nah, turis dia apa? Lalu kan di Makkah tuh menuntut ilmu sambil ilmu lumayan juga kan ilmunya. Apalagi nanti bisa baca kitab ini. Nah, kalau bisa baca kitab ya lumayan juga kan. Ngaji di Makkah. Akhirnya paham ilmu agama juga. Lawan kan di Makkah tuh ada kan kawanan mana jadi nang penting-pentingnya ilmu ini kan. Jadi dari itu lawas berhaji, lawas di Makkah turis boleh ke kampung. Minimal jadi pangulo. Nah, dari itu. Nah, ada tuh ilmu nang lebih pada orang biasa. Kita wahini kan orang haji kada disebut mengaji, manasiknya disebut siapa? Nala salah-salah. Jadi apahnya itu kurang apahnya ini. Yukhumur ala juyub kaila yabqa agar tidaklah kaila tabqa agar tidaklah tabqa tidaklah pada tabqa bertahan suduruhunna dada mereka itu maksyufatan terbuka ya lah nih. Ya ini apa kerudungnya handap-handap. Jadi kan sini kerudungnya kan yang dedan nah baju itu pembukaan. Disuruh kurang panjang kerudungnya. Kayak supaya liput tuh Bang kayak mukana jadinya kan. Mukana orang bayang dah. Fainan nisa karena para wanita idzaka ketika itu kanat juyubuna wasi'atan adalah leher baju mereka itu luas. Nah, tabdu minha terlihat daripadanya nuhuruhunna leher-leher mereka wasuduruhunna dan dada mereka wa ma hawalaiha dan sekwelda sekitar wilayah dada sekwelda atau ma hawalaiha wa kunna yusdilna al-khumur
Jadilah mereka itu mengulurkan kerudung min waraihinna belakangan, di belakang beulur kerudung, di muka kada. Nah, tak buka di muka. Jahiliyah berita atau awalan Islam itu. Wa nuhina, dan mereka dilarang an yadribna, untuk menghentakkan. Dilarang menghentakkan bi arjulina, kaki mereka. Liyu'lama annahunna dawatu khalkhalin. Liyu'lama, agar diketahui bahwa mereka dawatu khalkhalin, punya gelang kaki. Nah, dilarang juga gerincing-gerincing berjalan kan. Betis itu bang bergelang. Dilarang juga kayak itu. Nah, padahal kan suaranya aja bang. Cuma tuh memanggil juga, manggil bagi laki-laki tuh anak tahu siapa ini. Nah, wa kidza kana nahyu wallahu a'lam.